Halo, gue Kevin Anggara, selamat datang lagi di channel kedua gue. Dan di video ini gue akan ngebahas tas lagi. Jadi ini video ketiga ya. Tas yang akan gue bahas di video ini masih berkaitan sama video-video sebelumnya. Jadi ada 3 tas dari Bowler Indonesia. Bowler Indonesia adalah brand yang bikin koper. Pertama gue udah bahas All Day Duffel, yang sebelumnya gue udah bahas All Day Backpack, dan yang hari ini gue akan ngebahas All Day Weekender. Di depan gue ini namanya All Day Weekender. Kalau udah nonton video yang sebelumnya, itu pasti lu bakal ngeliatnya ini kayak mirip-mirip banget sama yang All Day Duffel. Nah, cuman ini versi lebih kecilnya. Harga tas ini di 1.600.000, tapi kalau sama pouchnya itu di 1.950.000. Sama tas yang sebelumnya, tersedia dalam 3 warna. Ada yang black, hitam, navy blue, dan sand. Ya, semua tas gue rata-rata warna hitam ya. Kalau misalkan lu belinya di website Bowler Indonesia atau datang langsung ke tokonya, itu lu bisa personalize dengan tambahan 100.000. Lu bisa ada embroidery di bagian mana ya, gue lupa. Mungkin di bagian sini lu bisa naro nama lu, tapi maksimal 6 karakter, 6 huruf. Tapi kalau nama lu kepanjangan bisa disingkat-singkat aja dengan inisial. Mungkin harganya 100.000, tapi khusus buat yang beli secara langsung atau dari website Bowler Indonesia. Kalau Tokped atau Shopee nggak bisa. Seperti biasa kalau bahas tas, gue akan ngebahas 4 hal yang menurut gue penting. Pertama dari material, kedua desain, comfort, lalu terakhir value-nya. Jadi mari langsung dimulai dari material ya. Material tas ini sama 2 video sebelumnya dari premium nylon yang udah water resistant. Jadi kalau kesiram air itu nggak apa-apa. Yang penting jangan diajak berenang atau kayak tasnya direndam di dalam bathtub gitu, jangan. Untuk material bagian dalam itu pakai cotton twill. Ini pouchnya mungkin lo bisa nonton video yang sebelumnya aja. Kurang lebih mirip, tapi kayak ini lebih gede ya dikit ya. Kayak ini lebih gede dikit. Cuman secara isi dan isinya ada bedanya sedikit. Jadi isinya langsung aja gue bahas ya. Yang pouchnya dulu langsung. Yang beda adalah bagian dalamnya, dia ada satu kompartemen yang agak transparan, mirip sama kompartemen di dalam All Day Duffel Bag yang pertama kali gue bahas. Sisanya sama. Untuk desainnya sendiri mirip-mirip sama versi yang All Day Duffel, cuman ini versi lebih kecilnya. Tuh, kalau lihat secara keseluruhan sama. Kayak bagian depan itu pertama ada, gue sambil berdiri aja. Sama untuk bagian yang depan dia ada satu kompartemen untuk benda-benda yang flat, cuman ini nggak sedalam itu, dalamnya cuman segini nih. Jadi ini bisa dimasukin buat barang-barang flat seperti handphone, dompet, power bank, kabel-kabelan, itu masih bisa di sini, aman. Terus untuk bagian belakang dia nggak ada kompartemen seperti yang All Day Duffel, dia cuman ada bagian seperti ini nih buat handle koper ya. Beda sama yang All Day Duffel, kan dia kalau misalkan lagi nggak dipakai itu bisa ditutup bagian bawahnya, terus habis itu lu masukin barang di sini. Cuman yang ini nggak ada, ini langsung trolley sleeve aja. Terus yang jadi perbedaan lagi satu adalah di bagian bawahnya. Nah, lu kalau lihat di sini ada sebuah resleting yang mana ini bisa dibuka, muter gitu. Dan ini buat masukin sepatu. Atau ya sebenarnya nggak harus sepatu, lo kalau mau masukin hal-hal lain juga bisa seperti baju-baju kotor. Gue kalau misalkan sepatu, kalau bepergian biasa gue selalu udah dipakai sepatunya. Jadi kalau gue dapet kompartemen seperti ini, pasti gue pakai untuk baju-baju kotor. Jadi gue nggak perlu bawa plastik-plastikan lagi atau laundry bag lagi. Jadi semua baju kotor gue masukin di sini. Dan ini nggak ganggu ke kompartemen utama, kompartemen yang di bagian atasnya. Ini gue suka banget. Terus ini gue tutup aja. Jadi kalau lagi diisi atau nggak diisi bakal sama aja, strukturnya bakal seperti ini. Sebuah nilai plus. Berat kosongan tas ini tanpa diisi itu 2 kilo dan volume tas ini ada di 24 liter. Beda jauh sama All Day Duffel pertama yang beratnya sama 2 kilo tapi volumenya 33 liter. Cuman ya lihat aja size-nya juga beda jauh. Dulu pas yang gue review yang pertama All Day Duffel tuh kan udah makan space banget tuh. Ini kalau kita lihat secara desainnya, ini ada satu top handle di bagian atas. Seperti biasa ini datang dengan slingnya. Di bagian samping nih kiri dan kanan ada cantelan buat masang slingnya. Oke, mari langsung kita bahas bagian dalam dari tas ini. Oke, untuk kompartemen yang dalam, kompartemen utamanya itu karena balik lagi tadi ya, kan dari luar ini kepotong ya buat bagian bawah dan dia nggak nyambung di bagian atas. Jadi dalamnya tuh cuman segini lah. Nggak dalam-dalam banget. Jadi ini gue kasih lihat dulu. Seperti ini. Untuk bagian yang belakang dia ada satu kompartemen dengan organizer dengan resleting yang bisa lo pakai buat ya benda-benda flat. Benda-benda yang kecil ya. Terus ada logo Bowler-nya juga di dalam. Bagian depannya dia ada 2 kompartemen juga. Buat naro-naro, ya semacam organizer kecil gitulah. Yang gue suka di bagian tengahnya itu lega banget. Jadi lo
tinggal taruh semua baju, celana, jaket lu, celana dalam lu semua di sini. Bagian yang bawah nih, yaitu buat baju kotor. Ini kalau skenario penggunaan gue ya. Dan udah, bagian dalamnya bener-bener cuman itu aja. Bener-bener dalamnya begitu doang. Jadi ya itu salah satu hal yang gue suka ya. Jadi nggak terlalu banyak kompartemen yang ribet-ribet, yang esensial-esensial aja. Yang esensial aja. Nah, comfortnya untuk tas ini gue jauh lebih suka. Seperti biasa ya, dibandingkan di sling. Kalau untuk segede ini, gue lebih demen langsung dipegang top handle-nya seperti ini. Dan ini enak banget, nggak terlalu gede, nggak terlalu bulky kayak yang all day duffel. Masih enak digenggam seperti ini bagian top handle-nya. Terus kalau misalkan di sling, itu juga balik lagi nggak segede all day duffel dan lebih enak. Cuman balik lagi preferensi gue lebih suka daripada di sling langsung dipegang seperti ini. Ya menurut gue ini adalah size yang pas banget. Misalkan lagi males pakai backpack, gue juga nggak pengen bawa koper karena terlalu besar. Ini adalah size yang pas banget buat travel 2-3 hari. Gue bisa sampai 5 hari mungkin. Terus value. Untuk value-nya dengan material dan spesifikasi yang tadi gue sebutkan di harga 1.600.000, menurut gue ini mantep banget. Bahkan gue berani bilang kalau misalkan gue adalah orang yang misalkan gue nggak hobi tas, gue adalah orang yang awam, buat ngeluarin 1.600.000 dan beli tas ini dengan spesifikasi dan material yang gue udah tahu, gue bakal beli tas ini. Gue bakal mau buat beli tas ini. Nah, kalau yang mau gue tambah dari tas ini, kalau tas ini gue nggak butuh water bottle pocket, jadi aman. Gue paling butuh atau satu kompartemen kecil, entah di samping, entah di belakang, buat quick access pocket aja gitu. Misalkan gue juga nggak mau beli tanpa pouchnya gitu. Karena gue biasa juga kalau udah pakai tas kayak gini, gue jarang banget pakai aksesoris tambahan. Kalau gue, tas ini buat siapa? Tas ini menurut gue buat lo yang nggak suka pakai backpack, nggak suka pakai sling bag, tapi suka pergi-pergi. Ya karena lo sering pergi-pergi, lo pasti bawa banyak barang kayak baju-baju dan celana gitu buat nginep di suatu tempat. Ya tas ini juga menurut gue cocok buat lo yang pengen kelihatan berkelas, pengen terlihat punya barang yang premium tapi dengan harga yang nggak sepremium dan nggak semahal itu. Kayak ini di bawah 2 juta harganya. Ya so far segitu aja dari 3 tas bowler Indonesia yang gue bahas ya. Ada all day duffel, all day backpack, sama ini all day weekender. Favorit gue justru yang ini karena ini menurut gue size-nya pas banget, menjawab kebutuhan gue juga, dan bahannya bagus. Udah, apalagi tidak ada alasan untuk gue tidak membeli tas ini. Oke, jadi segitu aja video dari tas all day weekender. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga.